Kamu nggak apa-apa? Sekarang ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok untuk mengakui kalau kamu lagi nggak baik-baik aja. Pura-pura baik-baik aja, pura-pura bahagia. Itu capek banget tau. Sekarang ini nggak apa-apa kok. Kamu akuin aja kalau kamu lagi capek. Kamu ngaku aja kalau sedih, rapuh. Nggak apa-apa. Akuin aja. Nggak masalah kok. Kalau kamu nggak bisa sekuat sebelumnya, nggak masalah. Kan ada saatnya kuat kita bisa berkurang. Ada saatnya kita juga bisa lemah. Gak apa-apa. Jangan dipaksain untuk tetap kuat. Jangan dipaksain untuk baik-baik aja. Seenggaknya kamu gak usah pura-pura ke diri sendiri. Berhenti bilang gak apa-apa. Berhenti bohong ke diri sendiri. Berhenti bilang, aku baik-baik aja. Gak apa-apa kok kalau capek. Gak apa-apa kalau sedih. Gak apa-apa kalau rapuh. Gak apa-apa. Capek itu wajar. Kayak gak mungkin aja gitu kalau kita menjalani hidup gak ada capek-capeknya. Capek pasti adalah, namanya manusia kan. Gak apa-apa. Gak apa-apa kok untuk ngerasain capek. Yang gak boleh itu kamu capek terus kamu pengen nyerah. Nah itu yang gak boleh. Bisa bertahan sampai sekarang itu keren banget loh kamu. Keren banget. Kamu bisa menjalani semuanya sendiri. Kamu rasain capek sendiri. Kamu rasain sedih sendiri. Gak ada satupun orang yang tahu. Kamu hebat banget. Kamu hebat banget. Aku kalau di posisimu juga bakalan capek. Bahkan mungkin aku gak akan bisa sekuat kamu kalau harus menjalani hidup yang seberat kamu. Memang kalau dipikir baik-baik, pas ngerasa capek, ngerasa sedih, dibilang capek ya capek. Namanya orang yang capek mau gimana pun ya tetap aja capek. Dibilang sedih ya sedih. Tapi kita juga harus bisa menerima itu semua. Kalau kita diharuskan menghadapi hal yang gak kita inginkan, kita juga harus menerima itu. Kita harus berdamai sama keadaan itu. Karena pada akhirnya kita tuh gak punya pilihan loh. Kita gak ada pilihan lain selain menerima, berdamai, sama ikhlas akan keadaan itu kan. Setelah capek nangis, setelah capek mikirin hal yang sama berulang kali, setelah capek overthinkingin hal yang sama berulang kali, pilihan yang tepat adalah menerima keadaan itu. Kita tuh harus perlahan mulai bisa berdamai sama keadaan itu. Karena kayaknya itulah pilihan yang terbaik. Ya memang sih, aku tahu berdamai, menerima, memang sesusah itu. Tapi coba deh kamu pikir-pikir, kamu gak bisa kan kalau terus-terusan larut dalam kesedihan? Gak bisa kan kalau kamu berhenti di satu titik aja? Mau gimana pun semuanya tuh tetap berjalan. Dan kamu gak boleh larut dalam kesedihan. Memang sesulit itu untuk menerima hal yang nyakitin banget. Aku akuin itu. Tapi semakin kamu gak bisa menerima itu, semakin kamu menolak keadaanmu itu, kamu akan makin capek. Kamu akan makin sedih dari yang seharusnya. Aku ngomong kayak gini karena aku juga pernah ngalamin ini. Aku juga pernah gak bisa menerima keadaanku. Kayak waktu itu aku selalu iri sama orang-orang yang lebih beruntung dari aku. Aku selalu aja membandingkan hidupku sama mereka. Ya kok enak banget ya hidupnya. Aku waktu itu pengen aja gitu punya lebih dari yang aku punya waktu itu. Aku gak bisa menerima keadaanku yang menurutku penuh dengan kekurangan. Dan aku sadar semakin aku gak bisa menerima, semakin aku gak bisa bersyukur dengan apapun yang aku punya, aku makin overthinking. Kepikiran aja gitu,
Aku selalu aja membandingkan hidupku sama orang lain yang punya inilah, punya itulah, bisa beli inilah, bisa beli itulah. Sampai di mana aku sedih, yang sedihnya aku udah gak bisa menangani itu lagi. Aku udah kayak ngerasa ini terlalu berat kalau aku pendam sendirian. Permasalahanku ini terlalu berat karena ya tadi aku selalu membandingkan hidupku sama orang lain. Dan sampai dimana akhirnya aku memutuskan buat cerita. Padahal masalahnya mungkin sepele ya. Tapi karena aku selalu kepikiran, jadi deh masalahku jadi kayak berat banget. Aku memutuskan untuk nyeritain semuanya. Dan setelah itu aku dapat solusi. Singkatnya sih, orang yang aku ceritain dia bilang kayak gini. Kalau kita mau membandingkan hidup kita, itu jangan membandingkan hidup kita dengan yang ada di atas kita. Membandingkan itu yang ada di bawah kita. Sampai situ aku sadar dan akhirnya butuh waktu banget untuk bisa menerima keadaanku itu. Pelan-pelan untuk bisa menerima keadaanku, aku juga semakin bisa pelan-pelan menerima keadaanku. Dari situ aku semakin bisa menerima keadaanku. Rasa sedihku juga perlahan hilang. Aku udah gak kepikiran lagi tentang itu. Bisa dibilang keadaanku sekarang pas aku bikin podcast ini masih sama aja sih sebenarnya. Keadaannya masih sama. Cuma aku udah bisa berdamai aja sama keadaanku. Aku bisa ikhlas, aku bisa menerima keadaanku apa adanya. Sekarang aku mikirnya disyukuri aja. Lagian ada banyak kok orang yang lebih gak punya dari aku. Dari sini aja kita tahu kalau menerima keadaan tuh benar-benar sengaruh itu untuk bisa membuat kita tenang dan kita terbebas dari rasa sedih yang berlebihan. Kita sama-sama belajar untuk menerima hal-hal yang nyakitin kita ya. Pelan-pelan aja sesanggup kamu. Nanti rasain deh, pas kamu udah bisa menerima itu, kamu akan tenang dan akan ada banyak banget hal yang membahagiakan. Dan ini yang aku rasain sekarang. Keadaanku masih sama, tapi karena aku bisa menerima keadaanku, aku bisa baik-baik aja lagi sampai sekarang. Di hidup memang kadang kita harus mengikhlaskan hal yang bukan milik kita, menerima hal yang nyakitin kita, berdamai sama hal-hal yang sulit banget untuk kita berdamai akan hal itu. Mungkin apa-apa yang gak sesuai rencana kita, keadaan kita, sedih yang kita rasakan, capek yang kita rasakan, beratnya hidup yang kita rasakan, itu udah jadi bagian dari rencana Allah buat kita. Kayaknya tugas kita adalah menerima itu semua dengan ikhlas dan lapang dada. Sulit ya ternyata. Ya bukan hidup namanya kalau nggak ada kata sulit. Tapi percayalah, ini semua udah ada yang ngatur kok. Jadi perlahan-lahan kamu harus bisa berdamai, menerima sama bersyukur ya. Apapun keadaanmu. Ingat ya, nggak masalah kok kalau kamu nggak bisa sekuat sebelumnya. Kan ada saatnya kita bisa lemah. Jadi ya nggak apa-apa, kita manusia. Jangan dipaksa untuk tetap kuat. Berhenti bilang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kalau capek, nggak apa-apa kalau sedih, nggak apa-apa kalau merasa nggak kuat. Cuma kamu harus selalu ingat, kamu nggak boleh larut dalam kesedihan. Kalau kamu udah ngerasa lebih baik, jangan lupa bahagia kembali ya. Jangan lupa semangat lagi, ya. Aku tahu kamu pasti bisa kok. Semangat!